Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Fauzi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan ini. Mohon maaf Ustadz, biasanya kami lihat Ustadz di YouTube atau mungkin di TV-TV. Alhamdulillah hari ini kami bisa menyimak langsung kajian dari Ustadz. Matur nuwun sudah rawuh ke Jember. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi Ustadz, saya ini adalah salah satu istri dan ibu yang bekerja setiap harinya gitu. Kalau Senin sampai Jumat saya berangkat pagi, pulangnya malam begitu. Tapi alhamdulillahnya juga suami mensupport ini Ustaz gitu. Namun terkadang masih ada rasa yang tidak tenang begitu di dalam hati gitu. Mungkin apakah yang bisa saya lakukan gitu ya Ustaz ya ke depan gitu, karena memang di sisi lain pekerjaan saya ini dibutuhkan banyak orang dan kemudian alhamdulillah juga bisa mensupport banyak orang demikian. Matur nuwun Ustaz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa beramal padahal tidak beramal itu kerja setan. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah hebat, itu kerja setan. Merasa salah padahal perbuatan itu tidak salah, itu juga kerja setan. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Ibu keluar rumah, cukup syarat dan ketentuan berlaku. Suami izin, menutup aurat, pekerjaannya halal, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek jahiliyah. Perbuatan ibu tidak salah. Tapi ibu selalu merasa kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Itu setan. Yang ngomong saya salah ini bukan setan Pak Ustaz, teman saya. Berarti dia setan. Kamu salah karena kamu sudah meninggalkan suami, karena kamu sudah meninggalkan anak. Bacakan Allahu la ilaha illallah. Berarti dia setan. Karena saya ulang sekali lagi, merasa beramal padahal bukan amal, setan. Merasa salah padahal bukan salah, itu setan. Saya selalu sholat pakai wudhu. Karena tidak ada air atau karena sakit saya tayamum. Lalu setan mengatakan, kau nggak sholat kau nggak sah. Itu kerja setan. Padahal menurut ajaran Islam bertayamum itu benar. Saya sakit kaki, saya biasanya sholat berdiri. Tiba-tiba na'udzubillah sakit kaki, saya duduk di kursi. Lalu setan mengatakan, sholatmu nggak benar, sholatmu kurang, sholatmu salah. Itu kerja setan. Makanya perlu ilmu. Setan nggak akan bisa menggoda orang kalau dia berilmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka dia tidak bisa menyesatkan kamu. Yang bisa ngerjain saya di Pekanbaru, nggak ada orang bisa ngerjain saya karena saya tahu jalan. Di Jember bisa karena saya nggak tahu jalan. Foreigner kalau mau saya buat mutar-mutar bisa, putarnya putar-putar. Ustaz udah sampai Surabaya, makasih ya. Rupanya masih di Jember. Saya nggak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, saya kan nanya, ini udah sampai mana ini? Karena saya tahu jalan. Itulah pentingnya ilmu, ngaji. Nah, bagaimana dengan ibu yang keluar rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan bekerja? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Nabi keluar menemukan Asma sedang menjunjung makanan unta, mencari makanan. Nabi membantu Asma bawa pulang. Asma itu anak Abu Bakar, ipar keluarga. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami. Suaminya juga memberi izin itu karena dasarnya saling mengerti, bukan karena terpaksa. Izin mas, kalau enggak awas. Itu enggak bisa. Waktu berangkat juga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek jahiliyah. Make up sampai 2 inci. Pas pakai make up mati lampu, sebelah hijau sebelah biru. Sampai di kantor semua senyum. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram.
Satu ruangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berawal dari sering bersama, apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Lama-lama nyaman, lama-lama tukar cerita, terjadilah apa yang terjadi. Kalau diomongin orang, kamu akrab banget dengan dia, satu ruangan, satu kantor, sama-sama makan. Dia sudah macam abang saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. 2 dari 3 laki-laki kota besar berselingkuh. Kalau ada laki-laki 3, 2-nya berselingkuh. Kenapa? Karena ada kesempatan. Perbuatan jahat terjadi bukan karena ada dari niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kami laki-laki ini sebetulnya baik, iya kan Pak? Tapi kan ada kesempatan, mau tidak dilakukan mubazir. Nah, jadi jaga. Berangkat jam 7 dari rumah, masuk kantor 7.30, pulang jam 4. Macet setengah 5, sampai rumah jam 5, masuk azan maghrib. Waktu dengan suami cuma ada 3 jam, 8, 9, 10. 3 jam ini tolong quality time. Matikan handphone. Duduklah bersama anak dan istri. Sudah 8 jam habis di kantor. Jangan lagi sampai di rumah masih tetap juga scroll. Anak datang bawa nilai, mama, nilai adik bagus, ma, nilai adik. Dia cuma mau respon, bagus ya, cantik ya, cakep ya. Tapi kita tidak berikan itu. Gulanya sama, air wedangnya sama, tehnya sama, diambil dari dapur yang sama. Tapi kalau ibu yang membuatkan, rasanya beda, Besti. Kita kan punya asisten rumah tangga, dia yang buatkan cukup. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri, saat asisten rumah tangga pulang ke kampung, yang nangis bukan cuma anak. Saya Pak Ustadz, waktu asisten rumah tangga pulang, anak saya nangis Pak Ustadz. Biasa, ini suaminya ikut nangis. Hari ini ibu boleh tersenyum. Usahakan. Walaupun yang masak di dapur dia, karena kita nggak mampu, letih, lelah dia masak. Tapi yang masukkan ke piring tetap ibu. Yang bawakan ke meja makan, yang dia cicip. Waktu dia puji, memang kamu hebat, Ma. Ya, siapa dulu mamanya? Sempat-sempatkan. Aslinya ibu di rumah. Tugas ibu cuma 3. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja. Ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Nah, tentu ibu bekerja. Terus, Ma, kamu kan kerja, uangmu banyak, gajimu banyak. Boleh dong pakai untuk membantu aku bayar rekening listrik, tagihan dan sebagainya. Kalau untuk kamu Pak, jangankan slip gaji ini, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu Pak, mencintaimu. Tapi apa boleh buat ketika hati tidak bisa memilih. Padahal papaku dulu mau aku dijodohkan dengan dia, mamaku juga. Tapi hatiku memilih kamu sayang. Besarkan hatinya, walaupun gajimu lebih besar.
Laki-laki itu ingin superior, dia ingin dianggap mulia. Walaupun gajimu lebih dikit, Pak, walaupun mobil pun lebih mahal, tapi kau tetaplah imamku. Besarkan hatinya. Itu yang diinginkan laki-laki. Betul, Pak? Itu bagi ibu-ibu. Nampaknya saya menjawab pertanyaan, tapi ini bukan untuk ibu. Ini untuk semua perempuan yang bekerja, yang gajinya banyak, yang duitnya banyak. Jangan kalian merasa besar dan hebat. Kalian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada suami kami yang laki-laki. Istri saya kan nonton juga ini. Inilah kesempatan saya menasehati dia melalui menjawab ibu tadi. Nanti pas saya pulang ditanyanya, kamu kok ngomong gitu? Saya jawab pertanyaan jamaah di Jember. Demikian. Terima kasih, Kiai. Wallahu a'lam.